Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 284. Tapi jika kalian semua melepaskan anak-anak, ini tidak akan menjadi masalah serius. Dengan adanya sandera, polisi tidak akan melakukan apapun kepada Anda kecuali mereka tidak punya pilihan. Terlebih lagi, anak-anak tersebut tidak tahu apa-apa dan akan menangis dan berteriak. Dengan para guru dan saya, Anda semua akan memiliki cukup sandera. Ini adalah kebenarannya. Beberapa orang yang melarikan diri merasa kesal karena tangisan anak-anak itu. Namun perampok bersenjata tidak tertipu. Harapan besar, tidak perlu mengatakannya lagi. Jika kita belum mencapai tempat yang aman, tidak ada anak-anak ini yang bisa pergi. Dong Suebing berpikir sejenak dan berkata, setidaknya lepaskan gadis kecil di tanganmu itu. Kami perlu melihat ketulusan Anda. Perampok bersenjata sangat marah. Berhentilah membuang waktu. Apakah kamu memasuki gedung atau tidak? Jawab Dong Suebing. Kalian semua bahkan tidak memiliki ketulusan untuk melepaskan satu sandera. Bagaimana kami tahu jika kalian semua akan melepaskan sisanya setelah kalian semua melarikan diri? Jika itu masalahnya, kami tidak akan pernah memberimu minibus. Perampok bersenjata hendak memarahi sesuatu ketika seseorang di belakangnya menariknya masuk. Beberapa detik kemudian, perampok bersenjata membawa Hong Hong turun dari jendela. Bagus, kami akan membiarkan Anda semua melihat ketulusan kami. Beberapa saat kemudian, pintu utama gedung sekolah terbuka, dan Hong Hong berlari keluar. Bungkam, ayah. Pasangan itu menerobos penghalang polisi dan memeluk putri mereka. Hong Hong, ayah Hong Hong memandang Dong Suebing. Ketua Dong, terima kasih banyak. Dong Suebing melambaikan tangannya. Bawa anak itu ke tempat yang lebih aman. Teriak perampok bersenjata di lantai atas. Ketua Dong, cepat pakai borgol. Mata Dong Suebing menjadi dingin dan berjalan menuju Liang Chengpeng dan Cao Supeng. Dia mengulurkan kedua tangannya. Borgol aku. Liang Chengpeng menatap Dong Suebing. Xiao Dong, apa yang sedang kamu lakukan? Cao Supeng tergerak. Biarkan aku pergi. Kamu menghela nafas. Sekretaris Komite Politik dan Hukum, Huang Li, baru saja tiba di lokasi kejadian setelah mengerahkan penembak jitu di luar dan melihat apa yang terjadi. Huang Li dan Cao Supeng sebelumnya adalah bawahan Chang Lei. Kejatuhan Chang Lei disebabkan oleh Dong Suebing, dan keduanya tidak menyukainya. Namun di saat kritis ini, Dong Suebing menawarkan untuk menggantikan Cao Supeng sebagai sandera para pelarian. Mereka terkejut dengan tindakannya. Dong Suebing tersenyum. Sekretaris Cao, jangan katakan apapun lagi. Setidaknya aku masih tahu beberapa seni bela diri. Semua orang tahu bahwa tidak peduli seberapa bagus Dong Suebing dalam bertarung, mustahil baginya untuk keluar hidup-hidup. Ada 9 orang yang melarikan diri di dalam, dan mereka bersenjatakan senjata dan masih menyandera. Dong Suebing juga diborgol. Pada saat ini, semua orang di sana, termasuk para petugas, anggota keluarga sandera, Hu Yiguo dan Zhao Jingsong, yang memiliki dendam padanya, semuanya sangat menghormatinya. Tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju dalam situasi hidup dan mati seperti ini. Tapi Dong Suebing tidak siap mati seperti ini. Meskipun dia tidak punya banyak kembali tersisa, dia masih punya waktu sekitar 5 menit. Dia masih bisa melakukan sesuatu dengan kekuatannya. Tapi para penjahat punya senjata, dan itu sangat berbahaya. Dong Suebing tidak yakin dia bisa keluar hidup-hidup. Namun ketika dia memikirkan tentang 2 nyawa yang hilang tadi malam serta para guru dan siswa di sekolah, Dong Suebing merasa dia harus mencobanya. Borgol, cepat! Dong Suebing berteriak. Tidak ada petugas polisi yang melangkah maju. Mereka mengepalkan tangan, dan beberapa petugas wanita menangis. Dong Suebing berteriak, Ketua Tim Feng. Wakil Ketua Tim Feng memandang Dong Suebing dan berjalan ke arahnya perlahan. Ketua Dong, aku Dong Suebing memotongnya. Ayo cepat, jangan membuat marah para penjahat itu. Wakil Ketua Tim Feng mengeluarkan borgolnya dan memborgol Dong Suebing. Dia diam-diam melirik ke jendela di lantai atas dan ingin memasukkan kunci ke dalam saku Dong Suebing. Namun perampok bersenjata di lantai atas meneriakinya agar melemparkan kunci borgol ke lantai. Wakil Ketua Tim Feng tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang dia katakan. Harapan terakhirnya hilang.
Dong Suebing memaksakan senyum. Jangan beri aku ekspresi ini. Saya belum mati. Saya akan mencoba menyelamatkan para sandera. Liang Chengpeng menghela nafas dan menepuk bahu Dong Suebing. Hati-hati. Anda harus berhati-hati. Dong Suebing mengangguk. Kepala Liang, jika terjadi sesuatu pada saya jika saya terbunuh, tolong bantu merawat ibu saya. Terima kasih. Liang Chengpeng menatapnya. Jangan katakan hal seperti itu. Wakil ketua tim Feng memaksakan senyum, tapi senyumnya jelek. Kamu akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Jawab Dong Suebing. Saya harap begitu. Terima kasih. Mata Cao Supeng berkaca-kaca. Dia memegang tangan Dong Suebing dan berkata, kamu harus kembali dalam keadaan utuh. Aku akan minum bersamamu setelah kamu kembali. Dong Suebing mengangguk dan bercanda. Saya tidak pandai minum. Sekretaris Cao, kamu harus menyerah sedikit padaku. Haha. Cao Supeng tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan hanya memegang erat tangan Dong Suebing. Dong Suebing menggantikannya sebagai sandera. Jika Dong Suebing tidak melangkah maju, dia akan menjadi salah satu sandera sekarang. Cao Supeng sangat berhutang budi pada Dong Suebing. Dong Suebing berbalik menuju pintu masuk sekolah, berharap bisa bertemu Xie Huilan untuk terakhir kalinya. Namun mobil polisi yang membawa saudari Xie dan sekretaris Siang telah meninggalkan halaman sekolah. Dong Suebing tidak bisa melihatnya, dan dia menenangkan dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju gedung sekolah. Dalam ingatannya, dia memikirkan bagaimana dia bisa menyelamatkan para guru dan siswa. Dong Suebing tidak lagi sendirian. Jika dia gagal, dia tidak hanya akan dibunuh. Para sandera lainnya mungkin juga dibunuh. Dong Suebing harus berhasil. Minibus akan segera tiba, dan waktu tersisa kurang dari 5 menit. Mata Dong Suebing perlahan menjadi dingin. Bangunan sekolah. Tingkat 1, lobi utama. Saat Dong Suebing memasuki gedung sekolah, pintu di belakangnya terbanting hingga tertutup. Dia berbalik dan melihat seorang pelarian kurus mengunci pintu. Setelah menguncinya, dia mencari senjata dan kunci borgol di tubuh Dong Suebing. Dia mendorong Dong Suebing dari punggungnya untuk menaiki tangga. Dong Suebing tidak mengucapkan kata pun dan melihat sekeliling melalui sudut matanya. Seorang pengungsi yang tinggi dan pendek sedang menunggu Dong Suebing di lantai 2. Ini pejabat pemerintah. Kenapa dia begitu muda? Apakah dia pejabat pemerintah? Dia tidak boleh palsu. Sutua telah mendengar orang-orang di luar sana bercita-cita sebagai kepala Dong. Dia berusia 20-an dan telah menjadi kepala Kementerian Pendidikan. Pemuda ini harusnya memiliki koneksi di antara para petinggi. Pelarian kita seharusnya lancar. Xiao Wang, bawa dia ke kamar dan kunci dia bersama yang lain. Kamu dan Xiao Zhou akan mengawasi mereka dengan hati-hati dan jangan biarkan siapapun dari mereka melarikan diri. Narapidana kurus yang mengantar Dong Suebing ke atas mengangguk. Dia berjalan maju beberapa langkah dan membuka pintu ruang kelas, dengan tanda kelas 5, kelas 2, tergantung di atasnya. Dia mendorong Dong Suebing ke dalam, dan dia bersandar dan menabrak meja. Dia menahan kedalaman yang sakit dan melihat sekeliling. Beberapa orang berkerumun di sudut. 3 siswa, berusia sekitar 10 tahun, 2 guru perempuan, dan seorang guru laki-laki, sedang jongkok di sana. Narapidana kurus itu menendang Dong Suebing dan setebal pisau di tangannya. Berjongkoklah di sana, dan jangan bergerak. Narapidana lain memasuki ruang kelas. Dia memegang pistol polisi dan berada di sana untuk menjaga para sandera bersama imbalan kurus. Beberapa anak menangis dan berkerumun di sekitar guru. Tangan guru perempuan itu diikat menggunakan selotip transparan. Tangan guru laki-laki diikat ke beberapa meja dengan tali. Dong Suebing mendekati para sandera dan duduk bersama mereka. Dia melihat sekelilingnya, dan menembakkan pedang yang berdiri di ujung kelas. Dia memegang senjatanya erat-erat, berhenti menembak jika terjadi sesuatu. Narapidana kurus dengan pisau itu berjalan mengelilingi kelas dengan cemas. Sesekali, dia akan mengintip keluar ke arah petugas polisi bersenjata melalui tirai. Dong Suebing bertanya dengan lembut, apakah hanya kalian saja yang disandera? Apakah masih ada sandera lagi? Guru laki-laki itu masih tenang, dan hanya tangan yang gemetar. Para penjahat itu menyerbu masuk dengan membawa senjata dan segera mengikat kami. Saya tidak yakin apakah guru dan siswa lainnya telah melarikan diri.
Guru perempuan lainnya menangis dan berkata, Guru Chen seharusnya ada. Aku mendengarnya berteriak tadi. Dia seharusnya berada di kelas lain. Apakah para sandera tidak ditahan di tempat yang sama? Dong Suebing mengerutkan kening. Situasinya lebih buruk dari perkiraannya. Narapidana gemuk dengan pistol, menunjuk ke arah Dong Suebing. Berhentilah bicara satu sama lain. Apakah kamu ingin dibunuh? Ah, diam. Narapidana kurus itu melirik para sandera dan bertanya. Saudara Pang, apakah menurutmu kita bisa melarikan diri? Tentu saja. Narapidana gemuk itu meludah ke tanah. Kami mempunyai begitu banyak sandera, dan saya yakin polisi tidak akan berani melakukan apapun terhadap kami. Jika mereka tidak melepaskan kami akan membunuh anak-anak itu terlebih dahulu. Beberapa anak mendengarnya dan mulai menangis lebih keras. Narapidana gemuk itu marah dan mengangkat senjatanya. Berhentilah menangis, atau aku akan membunuh kalian semua. Diam. Kalian semua tutup mulut. Seorang guru perempuan panik dan dengan cepat menarik beberapa siswanya lebih dekat ke arahnya. Dia mencoba menghentikan mereka menangis, tetapi para siswa itu masih terlalu muda. Hanya satu anak laki-laki yang menangis lebih pelan, dan siswa lainnya menangis lebih keras. Narapidana yang gemuk dan kurus mengerutkan kening dan mengutuk mereka. Mereka tidak bisa diganggu oleh anak-anak dan saling berbisik pelan. Dong Suebing memanfaatkan kesempatan ini untuk berbisik kepada para guru. Kami tidak punya waktu. Sebentar lagi, begitu aku bergerak, kalian semua akan jatuh ke tanah. Guru laki-laki itu terkejut. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka masih punya senjata. Anda guru perempuan itu juga panik. Anak muda, jangan gegabah. Jawab Dong Suebing. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu. Lakukan saja apa yang saya katakan. Cobalah untuk menekan siswa ke lantai. Guru perempuan lainnya dengan rambut panjang terkejut. Anda bukan wakil kepala Kementerian Pendidikan. Anda saya Dong Suebing. Guru berambut panjang itu tersentak. Kamu adalah ketua Xiao Dong itu. Kepala Dong itu. Dua guru lainnya saling memandang. Keduanya pernah mendengar tentang Dong Suebing sebelumnya. Saat itu, semua guru melihat secercah harapan. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka, dan seorang pria berwajah pucat masuk sambil menyeret seorang wanita. Wanita itu tidak mengenakan celana apapun. Guru berambut panjang itu tersentak. Guru Chen. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.